membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran nih dalam menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Senang rasanya pemirsa, saya Raud Lorida kembali membersamai pemirsa tentunya di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Kami sudah menyiapkan beberapa berita nih pemirsa yang akan kita ulas secara seru, no kaku-kaku, dan tentunya ini juga berharap dapat memberikan pengetahuan ya dan juga bermanfaat. Mungkin pemirsa ada yang sambil di perjalanan atau sudah ada di kantor atau ternyata masih rebahan, yuk nonton deh Pagi Seru karena kita akan mengulas beberapa berita secara menarik. Nah, kita langsung buka saja pemirsa. Di segmen pertama ini kita buka berita dari Kabupaten. Ya, yang dibawa oleh para partisipan atau demonstran ini kata-katanya cukup menohok ya. Ini kita bisa lihat mati-matian kami bantu ibu bupati tapi ibu nggak bantu kami. PPK penuh waktu harga mati seperti itu. Wah, ini satir sekali ya pemirsa. Bahkan ini juga harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Nah, memang usut punya usut pemirsa, mereka protes dengan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak juga merealisasikan janjinya terhadap para honorer R2 dan R3, khususnya nakes dan non-nakes. Nah, orasi yang berisi tuntutan agar Bupati Pandeglang yaitu Irna Narulita memenuhi janjinya diteriakan secara bergantian. Spanduk yang berisi tuntutan dan juga ini bernada kecaman pun banyak sekali dibentangkan. Mereka, para demonstran yang ada kemarin ya pemirsa, ini mengingatkan dan juga meminta Bupati serta jajaran pemerintahan Kabupaten Pandeglang untuk menepati janjinya. Bahkan ini yang tadi disampaikan bahwa dari beberapa kecaman yang disampaikan ataupun yang tadi sampai spanduknya yang dipampangkan oleh para demonstran ini berkaitan dengan prosesi politik di Kabupaten Pandeglang. Tentunya pemirsa, aksi demo yang dilakukan oleh para nakes ini dibumbui dengan beredarnya beberapa foto serta video yang isinya seputar aksi dari nakes sendiri mengenai tuntutan yang ada. Nah, ini memang ya lagi dan lagi terjadi di Indonesia. Kemarin pemirsa ini juga terjadi di Kota Serang ya, dari PPK juga menggeruduk melakukan demonstrasi meminta keadilan, meminta hak-haknya kepada pemerintah. Dan ini yang terbaru pada kemarin ini juga di
dilangsungkan di Kabupaten Pandeglang dan diikuti oleh para honorer dari nakes dan juga non-nakes ya, yang meminta juga haknya kepada pemerintah. Nah ini bahkan ya, dalam satu orasi yang disampaikan ini beberapa orang bahkan ada yang melontarkan terkait Pandeglang merupakan tempat sapi perah bagi para honorer. Dan ini juga dilansir dari Kompasiana ya pemirsa. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah refleksi untuk pemerintahan kita. Ya kadang gitu ya, ini memang kan kita pada tahun lalu kita melewati berbagai dinamika politik yang ada. Pilpres, kemudian juga dengan pilkada, ada pileg gitu kan ya. Memang saat masa-masa seperti itu ada banyak janji-janji yang diberikan. Segala upaya manis ini diberikan kepada masyarakat untuk dapat memuluskan jalannya menjadi pemenang dalam pilpres atau pilkada ataupun pemilihan legislatif. Namun ya harusnya ini bukan hanya sesaat saja, namun janji-janji yang dilontarkan harusnya dapat direalisasikan dengan baik. Ini menjadi sebuah bentuk kemirisan pemirsa. Kalau kita lihat ya, guru, kemudian juga tenaga kesehatan yang harusnya ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, nyatanya gitu kan ya, kesejahteraannya tidak terjamin. Maka dari itu, akhirnya kan ini juga banyak yang bertanya-tanya gitu. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan, bagaimana dengan fasilitas pendidikan, bagaimana dengan infrastruktur dan lain-lain yang ada di Indonesia jika nyatanya gitu kan ya, ini orang-orang yang berada di dalamnya tidak diberikan kesejahteraan yang layak. Ya silahkan mungkin dari pemerintahan Kabupaten Pandeglang juga segera dapat mengklarifikasi, kemudian juga jangan hanya sekadar ibaratnya apa ya, memperbaiki nama diri saja, namun segera wujudkan segala janji-janji, segala hak deh minimal gitu ya. Kita tahu bahwa di kehidupan ini kita punya hak dan juga kewajiban. Ya kita dapat hak kalau misal kita sudah melaksanakan kewajiban, namun nyatanya ini kita melaksanakan kewajiban saja tapi haknya tidak pernah terpenuhi. Ya pemirsa, dari berita Kabupaten Pandeglang, selanjutnya ini kita akan membahas masih di wilayah Banten pemirsa. Ini misteri pagar laut di Tangerang dan juga di Bekasi. Masih bergulir nih ya pemirsa mengenai kasus misteri pagar di laut yang cukup misterius. Karena ini kalau lihat dari beberapa berita, akhirnya entah itu dari pemerintah, entah itu dari para masyarakat ataupun pihak-pihak yang berwenang gitu ya, ini malah lempar tangan. Wow ya, ini kemudian misteri keberadaan pagar laut pemirsa yang membentang sejauh 30,16 km di wilayah pesisir Tangerang saat ini masih menjadi sorotan. Keberadaan pagar bambu yang diduga ini dipasang tanpa izin menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap ekosistem laut serta kehidupan nelayan setempat. Pagar tersebut, pemirsa, ini pertama kali terdeteksi pada Agustus 2024 lalu dengan panjang awalnya sekitar 7 km. Nah, ketika terdeteksi pertama kali, ini para nelayan pun memang sudah mencoba memperingati dan juga sudah melaporkan. Namun, memang hal tersebut tidak berujung baik. Bahkan dalam penuturan beberapa nelayan, ada nelayan yang bahkan menerima ancaman berkaitan dengan keluarganya jika dia gitu kan ya ini menghalangi proses penanaman ataupun pembuatan dari pagar laut yang ada di Tangerang dan juga Bekasi tersebut. Nah, dan ini akhirnya gitu kan ya karena tidak digubris terus berlanjut hingga kini dan panjangnya yang tadinya terdeteksi awal 7 km sekarang sudah 30 km lebih dalam kurun waktu 5 bulan saja. Selain di pesisir Tangerang, pemirsa, fenomena pagar laut juga terdeteksi di wilayah pesisir Bekasi. Hal ini juga kembali viral di platform Twitter atau X, di mana salah satu video ini menunjukkan pagar laut di Bekasi nampak sudah diuruk dan tampak membentang cukup panjang di perairan Bekasi, tepatnya di wilayah Tarumajaya.
Akhirnya pemirsa, atas polemik ini banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan respon. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, dilansir juga dari beberapa sumber dan beberapa pakar yang memberikan respon pemirsa, adanya pagar laut ini berbuntut dari adanya ketidakpastian hukum di dunia maritim di Indonesia. Ya, kita tahu juga pemirsa bahwa memang kadang nih ya, hukum di Indonesia ini masih suka tumpang tindih lah seperti itu. Belum lagi pemirsa, ini juga atas dasar polemik ini banyak sekali stakeholders yang ada dari pemerintahan dan juga kementerian ini diminta mengenai klarifikasinya. Salah satunya pemirsa ini Menteri ATR atau Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, yaitu Nusron Wahid, yang mengaku ini belum bisa berbuat apa-apa soal pagar laut misterius tersebut yang ada di Kabupaten Tangerang. Bahkan dalam wawancaranya Nusron juga mengatakan persoalan itu berada di wilayah lautan dan harusnya Kementerian ATR atau BPN belum bisa masuk mengurusi persoalan tersebut. Kemudian ketika ditanyakan ke salah satunya kementerian wilayah di kelautan, ini juga malah meresponnya tidak tahu gitu kan. Jadi lagi dan lagi ini saling menyalahkan, kemudian juga saling lempar ya pemirsa, seolah-olah tidak tahu. Nah, ini juga langsung direspon oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meminta untuk pagar laut misterius tersebut segera untuk dicabut. Nah, ini juga diberikan waktu ya pemirsa selama 20 hari agar perintah tersebut dapat diindahkan. Namun ya, lagi dan lagi gitu kan, ada juga yang merespon bahwa ternyata pencabutan tersebut juga tidak bisa sembarangan seperti itu. Karena tadi mungkin karena disegel, jadi perlu ada penelitian ataupun perlu ada investigasi secara khusus. Maka dari itu dari kementerian pun ini belum dapat memberikan kepastian secara jelas. Nah, pemirsa, bahkan ini dari beberapa komentar nelayan ya, yang kemarin gitu nelayan ini sempat ribut-ribut, nyatanya nih ya pemirsa, ini ada yang juga mengungkapkan bahwa bisa jadi pagar laut tersebut memang dibuat oleh para nelayan. Nah, ini sebelum kita membahas mengenai komentar nih ya pemirsa, memang ada juga dalam salah satu sumber disertakan ini akhirnya gitu kan, nelayan-nelayan entah sudah diiming-imingi apa, namun mengklaim bahwa mungkin bisa jadi salah satu pagar misterius yang ada di laut di Tangerang bahkan membentang sampai Bekasi tersebut ini disinyalir karena upaya nelayan katanya. Nih kita bisa lihat komentarnya dari Kang Sasro. Negara dagelan semua, saling lempar tanggung jawab dan pura-pura dalam perahu. Aparat negara jadi nggak ada wibawa. Kemudian juga dari Udung nih ya, ini juga akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya ini terkait dengan NKRI yang sering kita juga bangga-banggakan harusnya gitu kan ya, bukan hanya sekadar ucapan belaka, namun kita juga perlu untuk benar-benar merealisasikan. Selanjutnya ada komentar selanjutnya, kita bisa lihat pemirsa. Nah, mungkin ada institusi yang udah ketar-ketir nih masalah pagar laut. Mungkin sedang merekayasa jawaban hoax argumen-argumen yang membagongkan negara dan rakyat, serta bukan periode saat ini. Lalu ada juga yang mengusulkan katanya Menteri KKP kalau nggak bisa kerja ganti aja. Bu Susi tarik aja bos katanya, enak aja ngeles nggak tahu. Ya tadi ya pemirsa memang kan karena sempat saling lempar akhirnya pun masyarakat kan geram gitu kan ya. Ya terkait dengan bagaimana harusnya. Kemudian ini juga disangkut pautkan dengan pembangunan PIK yang memang ini juga ada kaitannya dengan Sedayu Group ya pemirsa. Namun lagi dan lagi dari pihak perusahaan pun menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu menau. Jadi ini siapa dong dalangnya gitu? Nggak mungkin kan di negara yang ataupun di zaman yang sudah semakin canggih 2025 pemirsa, kita juga mau menghadapi udah 5.0. Masa iya gitu yang membangun pagar laut misterius tersebut adalah jin-jin? Ya, silakan dah pemirsa pikir saja, dan kita juga akan terus mengawal nih ya terkait dengan misteri pagar laut misterius ini.
Agar tentunya ini juga bisa menjadi salah satu hal ya yang segera diluruskan, tentunya bermanfaat sekali untuk masyarakat. Bayangkan kalau masih terus berlanjut, mungkin hanya orang-orang yang mempunyai power saja, atau mungkin hanya pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak yang turut campur saja yang akan kebagian bahagianya. Nyatanya masyarakat lagi-lagi akan kesulitan ekonomi dan kemudian mata pencahariannya akan terancam. Pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada berita yang lain ya pemirsa. Maka dari itu tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.